Saudaraku sekalian, pada umumnya ya, atau sebagian besar manusia, setiap hari atau beberapa hari tertentu melihat saldo uang. Apalagi orang-orang bisnis yang memang fokusnya adalah dagang, lalu menjalankan uang, mengatur cash flow, ya, selalu memeriksa saldo, ya. Pada umumnya begitu, saudara. Kalau saldonya tambah besar, hati lebih senang, wajah lebih ceria. Kalau saldonya rendah atau makin kurang, hati susah, kurang senang, wajah bisa kusut. Inilah hidup. Pada umumnya demikian, saudaraku, pada umumnya. Pada umumnya demikian. Kalau kita bisa memperhatikan saldo uang kita di bank, kalau kita bisa mengingat-ingat berapa aset kita bertambah atau tidak. Ya, saya katakan kita itu maksudnya manusia pada umumnya. Mengapa kita tidak memperhatikan saldo keperkenanan kita di hadapan Tuhan? Apakah saldo kita cukup kalau menghadap Bapa, atau kalau kita sekarang di hadapan Tuhan itu cukup ya membahagiakan hati Bapa? Pasti jarang orang yang serius melihat saldo hidupnya bertambah atau berkurang terkait dengan keperkenanan di hadapan Bapa, nilai diri kita di mata Tuhan. Ya. Di pertemuan kemarin saya mengajak saudara melihat Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, kenalilah aku. Itu artinya Tuhan beri aku tahu berapa tabunganku. Ya. Firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 6 ayat 19-20, kumpulkan harta di surga. Nah, sudah berapa banyak investasi kita di hadapan Allah? Berapa besar saldo kita, saudaraku? Saya mengajak saudara mulai hari ini memperhatikan tabungan harta rohani, tabungan harta kekal kita di hadapan Allah. Ini hari ketiga doa puasa. Kita tidak mau meleset lagi, saudaraku. Kita tidak mau meleset lagi. Kita benar-benar rindu agar kita memiliki harta di surga yang banyak. Kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus berkata, jangan bekerja untuk roti yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk roti yang tak dapat binasa. Apa itu roti yang tak dapat binasa? Yaitu karakter kesempurnaan kita di hadapan Allah.
Sejak tadi lagu-lagu saya menekankan hal mengenai keadaan kita di hadapan Allah. Kita mohon Tuhan memeriksa hidup kita, saudaraku. Dan saya berusaha untuk setulus-tulusnya memberi diri, membuka diri diperiksa oleh Tuhan. Dan hari ini kalau kita menjalani doa puasa, kita tidak mau fokus kepada yang lain. Kita mau fokus bagaimana kita mengenali diri kita seperti yang Allah kenali. Maksud saya adalah bagaimana kita mengenali diri kita dengan mata Tuhan. Dengan mata Tuhan, saudaraku. Sementara kita bekerja, kita dagang, kita bisnis, ibu-ibu rumah tangga mengatur anak-anaknya, saudara. Kita fokus kepada diri kita masing-masing. Kita mau menambah kekayaan kekal, kekayaan rohani, kekayaan abadi kita, saudara. Sehingga hal ini akan menjadi irama kita. Hal ini menjadi irama kita. Jadi kita harus mengkondisi diri kita. Kita yang mengkondisi diri kita. Memeriksa diri setiap kali kita mengoreksi diri. Jujur terhadap diri sendiri, ya. Tentu mohon pimpinan Roh Kudus yang membukakan mata pengertian kita untuk mengenal diri kita. Pengalaman-pengalaman yang kita jalani atau kita lewati itu menjadi alat yang sangat efektif untuk kita memeriksa diri. Ya, sebentar saudara usai dari doa ini pergi ke kantor atau ke tempat kerja atau melakukan suatu aktivitas, lalu kita menjumpai pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang membuat darah kita mendidih, yang membuat kita mau marah. Nah, di situ kita mulai periksa diri. Masihkah kita marah yang tidak perlu? Atau cobaan, godaan-godaan lain. Masihkah kita menghasrati keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah? Ya, kita akan diperhadapkan dengan berbagai kejadian peristiwa hidup yang di dalamnya bisa menjadi sarana kita mengoreksi diri. Jadi kita mengoreksi diri itu bukan hanya mendengar suara Tuhan secara batin, ya saudara. Tetapi juga melalui peristiwa-peristiwa hidup itu Tuhan mau menguji kita. Kita juga menguji diri kita sendiri, saudaraku. Jadi bersiaplah untuk menerima didikan Tuhan yang saya sering katakan sekolah kehidupan, kuliah kehidupan, ya. Sekolah kehidupan untuk yang belum benar-benar dewasa, kuliah kehidupan untuk mereka yang sudah mulai mau menjadi sarjana. Kalau sudah jadi sarjana nanti diwisuda, saudara, ya. Artinya dimasukkan peti, dibawa ke kuburan, itu diwisuda. Rohnya ke atas, ya, menghadap Tuhan. Kalau kita menjalani hidup dengan tujuan hidup yang benar seperti ini menarik sekali, saudara. Sangat menarik. Hidup kita akan menarik sekali, puji Tuhan. Benar-benar menarik sekali, saudara. Sangat menarik. Di sini kita bisa merasakan dan mengalami kehidupan yang berbunga-bunga indah. Berbunga-bunga indah. Tidak ada yang mustahil, saudara, bisa.
Hari ini saldo kita tambah ya. Waktu kita menghadapi suatu kejadian atau peristiwa, kita menghadapi dengan sikap hati yang benar, saldo kita naik. Ya. Misalnya saudara begitu keluar rumah lihat anak muda ugal-ugalan mau nabrak mobil kita, bahkan sudah sempat menyerempet spion mobil ya. Tapi kita tidak marah, kita rasanya dulu ya kalau mengalami begitu kita bisa berteriak, apalagi itu di lingkungan jalan sendiri. Wah, berani ya berteriak karena ada tetangga kanan kiri pasti pro Anda nanti kalau ribut dengan orang. Tapi sekarang Anda diam, ya sudah. Mungkin dia buru-buru karena mau menjemput seseorang atau istrinya lagi hamil mau melahirkan. Ya sudah. Nah, enggak usah marah. Saldo kita tambah, saudaraku, ya. Kita masuk kantor lalu ketemu orang-orang yang tidak suka dengan kita, sentimen, ya buang muka, sengaja melakukan hal-hal yang membuat kita tersinggung, tapi kita tidak tersinggung, kita diam, ya, kita diam. Wah, saldo kita naik, saldo kita naik. Nah, itulah pesan Tuhan untuk kita, saudaraku, ya. Yuk menambah saldo. Puji Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami, keluarga kami, juga orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, kami pasti mendapat penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.